faktor produksi tanaman, masih awal-awal Pak, penjelasan tentang awal-awal itu. Yang kedua juga masih penjelasan tentang awal-awal, apa itu manajemen produksi tanaman perkebunan, sampai dengan rumus ya tadi itu. Nah ini faktor produksi tanaman. Ya, kemudian di slide ke-8, manajemen sebagai faktor produksi. Slide 9 ini, dari lanjutan dari manajemen sebagai faktor produksi. Ke-10-nya, peranan manajer produksi. Itu Pak, aktivitas akuntansi tadi ya, membuat catatan tentang semua transaksi baik bisnis maupun pajak, membuat laporan, menyimpan semua data tentang usaha. Nah, sekarang peranan manajer produksi itu bagaimana? Manajer produksi itu menawarkan kesempatan profesi sebetulnya, sebagai contoh adalah sebagai direktur operasi, sebagai direktur pabrik, sebagai manajer operasi, sebagai manajer pengawasan produk, sebagai manajer lapangan atau kebun, sebagai asisten manajer, dan lain sebagainya. Nah, beberapa tugas yang harus dilakukan oleh manajer operasi adalah, ya Bapak-bapak sekalian pasti sudah tahu, ada beberapa item di sini, yaitu menentukan dan mengatur letak lahan pertanian dengan letak pabrik, ya, penanganan pasca panen, kemudian menentukan dan mengatur letak gudang persediaan dan mesin yang efisien agar tidak menyita waktu dalam gerakannya. Jadi kalau terlalu jauh menyita waktu, ya kan? Lalu bagaimana caranya? Oleh karena itu pabrik itu harus berapa kilometer dari kebun, Pak? Kalau bisa di tengah kebun, Bu. Ya, itu idealnya ya Pak ya? Ya, idealnya di tengah kebun, Bu. Persis di titik tengahnya. Ya, bisa satu pabrik, bisa dua pabrik ya. Saya lihat di Bakri itu, waktu itu ada satu pabrik, kemudian didirikan pabrik yang baru. Tapi jaraknya agak jauh dengan pabrik yang pertama. Itu waktu di BSP ya, di Bakri Sumatera Plantation di kisaran sana. Waktu itu saya diminta datang ke sana. Bagus banget. Ya, tapi kalau saya lihat di Sinarmas di Pekanbaru, saya melihat Astra juga di Pekanbaru. Itu kalau Sinarmas ya maaf ya, mungkin itu pabriknya sudah lama. Jadi kesan saya itu kurang bersih gitu ya, kotor sekali gitu. Nah ini perlu direhabilitasi mungkin karena sudah lama, tetapi kebersihannya nggak dijaga. Kalau saya melihat Wilmar itu juga kebersihannya dijaga sekali, jadi bersih. Saya lihat yang paling tidak bersih itu ya Sinarmas yang di Pekanbaru. Tidak tahu itu mungkin akan direhabilitasi dan sudah mungkin itu waktu itu saya tahun berapa udah lama 2018 mungkin saya ke sana. Kemudian kenapa Pak? Apa? Ya. Pabrik BGA bersih. Kapan-kapan saya diajak ke sana Pak. Di mana Pak? Kalau di BGA? Di Sampit, di Pangkalan Bun, di mana? Di Ketapang, Bu. Oh, di Ketapang ya. Ketapang saya belum pernah ya ke sana itu, Ketapang. Kalteng juga, Pak? Kalimantan Barat, Bu. Oh, Kalbar. Jadi mungkin berdekatan dengan Pontianak masih jauh. Kalau Pontianak saya udah pernah malah. Ya, mudah-mudahan saya bisa dolan ke sana, Pak. Mudah-mudahan. Terus. Amin, Bu. Apa, Pak? Amin, Bu. Amin. Amin, Bu. Amin, Bu. Ditunggu, Bu. Amin.
Ya, terus lakukan pemeliharaan peralatan di lahan pertanian dan pabrik agar menjamin keandalan kontinuitas operasi. Mengurangi bagian produk yang rusak. Nah, ini Pak, controlling ya. Ini atau memperbaiki proses produksi untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Tetapi biayanya rendah. Nah, semuanya itu kan dihitung, diteliti, pokoknya sebaik mungkin untuk perusahaan. Menentukan input yang akan dibuat atau dibeli, menentukan atau memperbaiki jadwal kegiatan usaha tani atau kegiatan proses produksi pasca panen. Ya. Kemudian mengevaluasi biaya tenaga kerja jika ada penambahan tenaga kerja baik di lapang maupun di kantor. Jadi sebetulnya Bapak-bapak sekalian, kalau jeli ini item-item yang banyak ini itu bisa digunakan untuk indikator-indikator saat Bapak-bapak sekalian meneliti. Ya, tergantung dari permasalahan yang diambil, ini bisa digunakan sebagai indikator. Dari satu item ini, misalnya menentukan atau memperbaiki jadwal kegiatan usaha tani, ya, ini nanti bisa dipecah lagi, ya, menjadi tenaga kerjanya, berapa umurnya, berapa masa kerjanya, pengalaman kerjanya berapa tahun misalnya, pendidikannya apa, ya, seksnya apa, laki-laki dan perempuan dan sebagainya. Nah, jadi satu item ini bisa dipecah-pecah menjadi X, variabel-variabel yang diukur. Variabel-variabel yang menentukan variabel independen atau variabel variabel dependen Y-nya, ya, yaitu tergantung dari variabel X-nya. Nih ya, jadi Bapak-bapak sekalian sudah mempunyai ancang-ancang gitu loh. Nah, dari peranan manajer produksi ini apa saja yang diukur gitu ya, apa saja yang harus diteliti, apa saja yang harus dicermati gitu kan. Nah, kemudian mengurangi jika memungkinkan, menghapuskan pemborosan jelas itu, memperpendek waktu persiapan untuk mengurangi waktu proses dan lain-lain. Nah, kegiatannya demikian banyaknya, maka peran dari manajer operasional itu sangatlah strategis dalam menciptakan sistem produksi yang ampuh untuk membuat produksi secara efisien. Itu kuncinya seperti itu. Sehingga peran manajemen produksi itu seperti ini gambarnya. Ya, jadi semua item yaitu teknologi secara customer-nya, kemudian dihitung-hitung secara bisnis, yang semuanya ini sebetulnya adalah produk daripada manajemen. Ini. Lanjut. Nah, sekarang sistem produksi atau sistem operasionalnya ada seperti ini. Bapak-bapak sekalian pasti nggak asing lagi dengan begini ya, yaitu inputnya apa, kemudian diproses ya, kemudian outputnya apa, tergantung dari apa yang akan di-outputkan atau yang dikehendaki sebagai output kan gitu ya. Nah, inputnya ini adalah biasanya human SDM-nya. Nah, ini harus sesuai dengan kompetensi dia, dan tentu Bapak-bapak sekalian itu memilah saat rekrutmen. Nah, tentunya ya apa yang dikehendaki oleh perusahaan, sehingga rekrutmen itu jangan sampai keliru, mudah-mudahan nggak biru gitu ya. Nomor satu itu adalah kalau sekarang itu kesehatan. Seperti kalau umpamanya dosen itu direkrut, itu juga kesehatan nomor satu. Apalagi kalau dosen itu guru besar, kemudian dia itu sudah pensiun,
Kalau dia masih mampu, karena dia punya guru besar, punya profesor, itu sangat digunakan untuk perizinan-perizinan. Nah, itu terutama adalah kesehatannya. Kalau kesehatannya itu bagus, pasti masih terus digunakan. Itu human SDM, kemudian materialnya ya kalau umpamanya pohonnya itu termasuk kan materialnya, varietasnya itu apa, ya, kemudian sehingga hasilnya itu seperti apa, ya. Nah, apakah kalau nanti di replanting itu varietasnya itu harusnya sama atau tidak? Tentunya tidak sama. Mengapa, why, itu selalu ada pertanyaan seperti itu. Kemudian mesin itu sekarang sudah ke arah sana, mekanisasi, tetapi mungkin BGA sudah banyak ya mekanisasinya Pak yang digunakan, drone jelas ya kan, terus data-data yang ada di kan sekarang model digital, jadi data-data yang dikumpulkan dari mulai bawah, dari mulai mandor ke asisten bisa langsung dikirim ke pusat sana. Jadi tahu bahwa hari ini itu hasilnya berapa hektar yang diteliti, kemudian berapa jumlahnya pohon yang diteliti, berapa janjang kelapa sawitnya, itu semuanya bisa diperoleh dalam waktu sehari. Dari kebun dilaporkan ke pusat. Apa di BGA seperti itu, Pak? Apa sudah seperti itu? Sudah ada model digital yang pelaporan dari data di lapangan bisa langsung dimonitor oleh pimpinan yang ada di pusat sana. Gimana Pak Rudi, Pak Mas Kuni? Masih proses, Bu. Mungkin dalam waktu dekat sudah ada. Kemarin kami sudah di briefing juga masalah itu. Ya. Artinya memang kita harus, ya sekarang masih berkembang ke zaman milenial, sudah mulai digital, tetapi memang alat-alat dan jaringannya itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga bisa terjangkau sampai di sana. Ini yang kita seringkali belum ya Pak, sehingga kalau kita mempunyai mahasiswa yang jauh-jauh di sana, masih di kebun gitu, masih belum bisa jaringannya itu bagus misalnya. Nah seperti ini. Ya Pak, bagus itu Pak. Kalau saya lihat dari perusahaan-perusahaan yang sudah banyak menggunakan mekanisasi itu Astra itu sudah banyak menggunakan mekanisasi dan data-data sudah bisa langsung dimonitor oleh pusat gitu. Ya, ini ke arah sana. Nantinya BGA pasti ke arah sana dan sekarang sudah mulai dirintis ya Pak. Mudah-mudahan menjadi lebih baik, lebih maju. Jangan kalah dengan yang lainnya Pak. Kemudian metodenya ya. Nah, metodenya itu yang diperoleh itu berbagai macam kan metode ya, dengan memakai metode apa saja mengenai manajemen ini ya. Jadi artinya itu seringkali sama metodenya itu sama, tetapi caranya berbeda-beda gitu ya. Walaupun metode itu cara, tetapi caranya itu berbeda-beda. Kemudian money jelas, energi, informasi. Jadi informasi sekarang harus selalu memonitor apa perkembangan yang terjadi di luar sana. Itu harus, terutama harga, TBS, kualitas dari TBS-nya, bagaimana berat daripada janjangnya, lalu kalau sudah umur sekian itu lalu mesti berkurang, lalu dibagaimanakan, sudah harus ada rencana yang umurnya sudah 20 tahun itu nanti akan di replanting dan lain-lain sebagainya. Sampai ke bagaimana kesejahteraan petani kalau di replanting. Ini masalah yang perlu diteliti
Itu loh Pak, banyak sebetulnya masalah penelitian dari perusahaan-perusahaan ini. Jadi kalau saya melihat di sana-sana itu memang senang sekali ya, karena memang langsung applied dibanding dengan adik-adik kelas yang baru lulus dari S1 itu belum pengalaman kan. Jadi itu beda. Jadi cara-cara mengemukakan hasil penelitiannya itu ya waktu itu saja dia waktu meneliti di perusahaan misalnya ya, di perusahaan A misalnya. Bapak-bapak sekalian ini sudah pengalamannya panjang sehingga apa yang dikerjakan itu sudah mantap dan semuanya sudah diketahui sebetulnya ya. Hanya permasalahan-permasalahan yang jeli, yang harus jeli ini yang bapak-bapak sekalian ini harus bisa membuat topik penelitian dengan permasalahan perusahaan yang nantinya itu bermanfaat bagi perusahaan itu. Ini Pak yang saya inginkan. Yang nantinya ini saya pamerkan ke jurnal karena bapak-bapak sekalian sebelum sebelum lulus itu harus membuat jurnal atas tesis dari bapak sekalian. Jurnal ini nantinya akan diterbitkan dan terbitan ini kalau bagus nanti akan mendapatkan ranking daripada terbitan jurnal yang rankingnya bagus, misalnya Scopus, misalnya jurnal terakreditasi Sinta 1, 2, 3, Sinta itu sampai 5 ya. Jadi grade-nya itu sampai 5, semakin banyak justru semakin mutunya semakin rendah, lebih rendah daripada yang kecil ya nomornya. Seperti itu Pak. Agrindo tuh Pak ya. 2017. Ya, ini sistem produksi seperti tadi sama. Hanya di sini terlihat bahwa adanya pengaruh-pengaruh ya yang dari luar, tidak hanya input, proses, ya, kemudian output, tetapi ini ada pengaruh politik, ya, politik, misalnya Black Campaign, ya, waktu itu saya pidato dies di UGM, saya diminta untuk membawa pidato kuliah terbuka seperti itu. Waktu itu ada Black Campaign ya, tapi itu tahun berapa ya saya? 2020. Kemudian sosial budaya misalnya perkelapa sawitan, kalau saya membimbing mahasiswa salah satunya adalah dia orang Dayak yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian karena kakek nenek atau nenek moyangnya itu merasa bahwa itu tanah adat, tanahnya dia, maka pemerintah dengan apapun, katakanlah dengan model-model harus pakai sertifikat ISPO, kemudian harus ada perizinan ini itu mereka nggak mau gitu ya. Ini tanah adat kita dari nenek moyang kita. Jadi kalau ini tanahnya mau digunakan untuk kelapa sawit, kita nggak setuju, misalnya seperti itu. Hanya karet yang bisa saya tanam di sini, moyang kita. Nah, ada lagi gaharu itu selalu kita tanam. Nah, seperti itu Pak. Sehingga saya dulu waktu di mana ya, di Kalimantan Timur di Tamyang Layang, ya, saya dulu pernah di sana diundang kepala dinasnya. Nah, memperagakan bagaimana untuk menginokulasi jamur khususnya untuk tanaman gaharu ya, sehingga kasihan ya, jadi tanaman gaharu itu dirusak bagian silimnya sehingga dia timbul gubal-gubal ya, yang sebetulnya itu penyakit, sehingga gubal itu yang nanti akan diambil dengan menebang pohonnya. Jadi dia dimasukin jamur yang nanti jamurnya itu membuat penyakit di dalam tubuh tanaman, di dalam xilem, phloem di situ, sehingga nanti itu menyebabkan adanya gubal yang wangi, yang harganya 1 kilo mahal sekali, waktu itu 10 juta, kalau sekarang nggak tahu.
Nah itu kalau orang Dayak, kayunya setelah diambil gubalnya itu dipakai untuk menyimpan jenazah. Mungkin ada bapak-bapak sekalian yang dari Dayak. Ya, saya suka sekali dengan minyak but-but loh, Pak. Apakah bapak-bapak sekalian tahu ada minyak but-but di sana? Tahu, Bu. Tahu ya? Wah, itu suka Tahu, sekali, Bu. Pak. But Kalau besok, iya, dari itu. Untuk patah tulang, Bu. Dari burung bubut, Bu. Iya, betul. Dari burung bubut itu juga dari tulangnya burung bubut yang masih bayi-bayi ya, Pak, katanya gitu. Nah, itu untuk patah tulang, untuk kena bisa, kena bisa, kena, ya, enak banget. Badan Prosesnya saya susah ya, itu besok saya pengen banget dapat oleh-oleh dari bapak-bapak loh, kalau umpamanya dari sana mau wisuda ke sini. Karena prosesnya sadis, Bu. Itu murah Prosesnya kok. sadis. Prosesnya gitu? sadis, Bu. Melanggar hak kebinatangan. Oh gitu. Hak asasi Pak? kebinatangan. Iya. Jadi itu bayi-bayinya ya katanya. Nah. Iya. Jadi anak-anak burung ya Pak? Iya, Pak Mas Kuni jawablah, Pak Mas Kuni. Itu hak asasi keburungan, Bu. Nah, iya. Bikinnya gimana Pak Mas Kuni? Iya, buatnya bagaimana? Anak yang masih di dalam anak tadi sembuh dipatahin lagi agar diproses jadi minyak. Mas Kuni yang buat tuh, Bu. Iya. Nggak begitu jelas Pak. Jadi saya biasanya kalau ngajar di Sampit, pasti pulangnya saya beli sampai 10. Iya, sampai 10 sampai 20 botol. Ada yang botol kecil, ya karena kecil kan gampang untuk dibawa. Atau botol yang lebih besar sedikit. Itu enak banget loh Pak. Kalau saya capek dan angetnya nggak panas, tetapi anget, tahu kan? Anget tapi sampai tulang gitu loh. Beda dengan minyak gosok yang ada yang dijual di warung-warung atau di apotek itu panas gitu kan, panas sekali. Kalau ini enggak, jadi ini tuh soft gitu loh, soft banget, panasnya tuh soft gitu dan bukan panas ya, anget dan merasuk ke tulang. Nah makanya untuk pengobatan tulang ya memang cocok. Wah, merindukan minyak but-but, saya udah habis. Ya? Ya, enggak dengar ya, Pak? Gimana, Pak? Cocok itu, Bu. Pak Mas Kuni orang Sampit. Oh, ya wes. Saya titip Pak Mas Kuni, nggak usah janji deh. Ada yang lebih ampuh, Bu. Ada lebih bagus lagi itu, Bu. Ada yang lebih ampuh, Bu. Minyak buaya. Minyak karo, Bu. Minyak buaya, Bu, dari Kaltim. Hah? Bu, Pak Mas Kuni ada yang benar lebih itu. bagus gitu, Bu. Minyak buaya, bener kok. Ada dari Kaltim itu, Bu, dari Balikpapan. Oh. Tempat penangkaran buaya, minyak, Bu. Yang digunakan untuk minyak apanya kalau buaya? Lemaknya, Bu, tapi dia dijemur aja, nanti tetesan minyaknya itu yang kumpulin, Bu. Tetesan lemaknya itu, Bu. Oh, gitu. Ya. Yang dibilang Pak Yandri itu bagus itu, Bu. Minyak karo. Minyak biawak. Jadi minyak Sampit tadi, Bu. Bu, satu lagi yang bagus itu minyak dari karo, Bu. Pak Tepu itu, Bu. Oh, minyak apa kalau dari karo? Minyak karo namanya, Bu. Cuma udah di Kalimantan pula, Bu. Oh gitu, ya. Jadi udah diekspor sampai Kalimantan ya. Cuma yang udah teruji itu memang minyak yang tadi, Bu, yang di Sampit tadi, Pak Mas Kuni. Jadi gini Pak, kalau orang masih muda, seperti bapak-bapak ini kan masih muda, ibu juga masih muda.
minyaknya adalah minyak wangi dari bunga-bungaan, ya. Tetapi kalau sudah tua, minyaknya minyak kayak begituan, minyak apa namanya bubut, minyak buaya, minyak apalagi yang lainnya itu untuk panas-panas badan. Coba aja nanti kalau bapak-bapak udah umurnya tambah besok 10-20 tahun lagi gitu, pasti lalu minyaknya beda. Jadi nanti baunya kamar itu, baunya kamar bau minyak bubut, minyak burung bubut, buaya. Oke. Kembali ke laptop ya Pak. Nah, jadi ini ya, sama saja dengan tadi, input diproses ya, merupakan proses dan transformasi kemudian ke output. Nah, ini kalau setelah output ini sebaiknya adalah kembali dievaluasi. Jadi dievaluasi lagi sehingga balik ke sini ya. Ya, terus itu dipengaruhi juga dengan teknologi terbarukan. Ya, yang saya sampaikan tadi, sekarang itu teknologi udah harus masuk. Ya, apakah itu digitalnya, komputernya, laptopnya, HP-nya. Jadi kalau semua asisten dikasih HP atau mandor dikasih HP, tentunya ke arah digital semua kan. Tapi HP-nya itu ya harus HP yang bagus kualitasnya misalnya seperti itu. Untuk pengumpulan data-data yang akan dikirim ya. Nah, seperti itu. Terus aspek ekonomi juga sangat mempengaruhi. Ini adalah output sistem produksi dari gambaran yang sudah disampaikan, tapi ini lebih ada pengaruh dari yang lainnya. Nah, kalau kita lihat sistem produksi itu terdiri dari subsistem, ya, subsistem ini yang lebih apa? Khususnya adalah sistem agribisnisnya ya, yaitu yang pertama subsistem 1, pengadaan dan penyaluran sarana produksi subprodinya. Kemudian subsistem 2 ini saling berkaitan ya semuanya, yaitu produksi primer, budidaya pertaniannya. Nah, budidaya ini sangat gampang susah ya toh, karena memang semua harus diketahui. Data semuanya sudah ada di perusahaan kalau bapak-bapak sekalian akan meneliti ya. Nah, kemudian subsistem 3 itu pengolahan, yaitu di agroindustri hilir. Kemudian subsistem 4 baru pemasarannya. Nah, semua ini tentu ada lembaga penunjang agribisnisnya, yaitu ada pertanahan, keuangan, penelitian, dan lain-lain. Jadi sekarang apa-apa itu buktinya harus ada penelitian. Nah, itu semuanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun faktor eksternal. Ya, faktor internalnya itu Bapak sekalian bisa baca di sini, ketersediaan dan harga input energi, kemudian ketersediaan dan harga bahan aktif pestisida, ketersediaan sumber daya genetik, ya, varietasnya, dan jangka waktu investasi. Faktor internal yang lain, efisiensi operasional, skala ekonomi, inovasi teknologi, biaya tenaga kerja, akses kepada bahan baku, dan faktor internal yang lainnya lagi adalah mutu produksi, ya, kaitannya dengan pengolahan dan pemasaran. Ya. Nah, selain itu, faktor eksternal yang lain yang kaitannya dengan internal di atasnya, yaitu luas hanya berapa, kelapa sawit yang baru varietasnya apa, serangan hama penyakitnya apa, sehingga kalau replanting itu harus varietasnya beda, dan penyakitnya juga beda. Jadi kalau umpamanya di Jawa diserang yang apa, COVID-19, misalnya jenisnya COVID-19, nah itu harus disuntik dengan vaksin misalnya untuk penangkalnya. Untuk imunitas tubuhnya disuntik vaksin Antrasevina ya, atau dari Pfizer misalnya ya.
Jadi itu tergantung. Nah, kalau sudah divaksin dengan jenis vaksin A misalnya, maka itu hanya bisa menanggulangi terhadap penyakit atau virus atau bakteri yang peka terhadap tanaman itu, yaitu varietas A misalnya. Sehingga varietas A itu gampang oleh virus yang yang virus yang jenisnya misalnya virus A atau virus Z gitu. Nah, tanaman yang di replanting itu harus beda. Kenapa? Karena dia itu peka, sudah tidak lagi peka terhadap penyakit dan hama yang menyerang tanaman yang tadi, yang A itu tadi atau yang varietas Z, ya. Tapi tanaman ini penyerangannya terhadap hama dan penyakit itu beda dengan pestisida yang akan diberikan. Sehingga kemungkinan untuk sama semuanya terserang itu kecil, karena kalau satu terserang, satunya tidak terserang. Sehingga masih ada hasil-hasil yang bisa dipetik. Kalau semua sama varietasnya terserang semua, maka habislah, ya, nggak ada yang bisa memproduksi buahnya, TBS-nya. Itu. Nah, sistem reproduksi sama, ya, input, proses, output, ya. Nah, ini kemudian nanti akan dievaluasi, balik lagi ke sana. Nah, sedangkan pemborosan biaya material handling itu dikarenakan adanya keterlambatan aliran bahan bisa terjadi di handle-nya hasil proses tambahan, ya. Jadi proses tambahannya tidak dipakai, udah nggak boleh dipakai, di handle dulu gitu. Dibutuhkan waktu lama pemindahan bahan karena jauh jaraknya dan sebagainya. Nah, pengelompokan sistem produksi ini ada beberapa, ya, yaitu yang pertama sistem dan output. Ini ada beberapa pengetahuan tentang sistem produksi menurut proses menghasilkan output, skema yang di sebelumnya, yaitu yang disebut sebagai proses produksi kontinu, yaitu waktu setup sebentar, tetapi karena proses ini memproduksi secara terus-menerus untuk jenis produk yang sama, contohnya adalah pada industri-industri kimia, susu, pulp and paper, dan lain-lain, ya, misalnya itu. Sedangkan proses produksi yang terputus, contohnya adalah industri manufaktur, contohnya adalah perbengkelan. Proses produksi repetitif itu contohnya adalah misalnya kalau bapak-bapak punya kantin burger, ya, kalau di Jawa menjamur, udah banyak sekali. KFC ada burger, McDonald ada burger, ya kan? Di sana saya rasa juga ada, tetapi barangkali masih sedikit. Nah, nanti ada burger apa tadi? Burger, misalnya burger marwah misalnya, ya. Kalau biasanya kan Dunkin Donut kayak gitu misalnya. Ini ada burger Helin, ya. Jadi itu yang memproduksi adalah atau kepunyaan atau pemilikannya adalah Pak Herlin misalnya. Nah, kemudian itu yang repetitif, ya. Jadi ini seakan-akan repetisi gitu, ya. Repetisi, jadi secara kompetitif ini harus terus menerus diupgrade supaya tetap eksis, jangan tutup itu. Yang kedua adalah sistem produksi menurut tujuan operasi, yaitu ada engineering to order. Jadi pertama-tama diorder dulu. Pembuatan produk dimulai dari proses perancangan sesuai kegiatan pemesanan. Kemudian assembly to order, produsen membuat desain standar. Jadi setelah dipesan, maka dia kemudian membuat desain standar
modul-modul operasional standarnya seperti apa, perakitannya nanti seperti apa, ya, mempunyai kombinasi tertentu, dan itu membutuhkan modul-modul, jadi perencanaan dengan modul-modul sesuai pesanan. Yang ketiga adalah di lead time-nya ya, itu adalah make to order. Produsen menyesuaikan item akhirnya jika telah menerima pesanan konsumen untuk item tersebut. Jadi pertama adalah itu, pesan dulu, kemudian didesain dengan modul, kemudian ATO, ya, jadi ini kebalik ya, kebalik. ATO, assemble to order, kemudian baru dikirim. Kalau sudah bagus, ditempatkan sebagai persediaan dulu, kemudian pesanan itu baru bisa dikirim. Ini kemudian sistem perencanaan dan pengendalian produksi. Pengendalian produksi itu berkaitan erat dengan fungsi-fungsi di luarnya, sehingga komponen di dalamnya memiliki interaksi. Ini ya, kegiatan pengendalian produksi merupakan sistem dan harus dilihat secara menyeluruh. Artinya bahwa proses pengambilan, contohnya sebagai proses pengambilan keputusan pengendalian produksi ini seperti ini. Ya, jadi pengambilan keputusan pengendalian produksi ini harus diorganisir dengan hati-hati, dengan perencanaan, sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Jadi oleh karena itu ada POAK, itu adalah planning, kemudian organizing, ya organisasinya ada ini. Jadi keputusan pengendalian produksinya. Masukkan bahan bakunya, yaitu perencanaan kebutuhan bahannya apa, kemudian dialirkan bahan itu menjadi aktivitas produksi, perencanaan produksi, dan kapasitasnya seperti apa, baru kemudian diproses, ya. Nah, sampai dengan pemasarannya. Jadi seperti yang tadi, dan semuanya itu kalau sudah diproses harus kembali lagi dievaluasi. Dievaluasi apakah sesuai dengan perencanaan. Kalau tidak sesuai dengan perencanaan pasti ada salahnya. Salahnya di mana harus dicari supaya tidak menimbulkan kerugian dan kesalah tempatan atau kesalah perencanaan, kesalahan di dalam perencanaan bisa sudah benar, tapi kesalahan di dalam menjalankan perencanaan tersebut. Nah, ini fungsi manajemen produksi dalam bidang pekerjaannya. Ya, produksi itu berkaitan sekali dengan pabrik, kemudian diproses ya. Nah, sistemnya dengan apa? Nah, ini tergantung juga oleh SDM-nya. SDM ini penting sekali. Menurut Sofyan Asauri, 4 fungsi terpenting produksi itu adalah proses pengolahan yang merupakan metode atau teknik yang digunakan untuk pengolahan masukan ya atau inputnya. Kemudian jasa-jasa penunjang merupakan sarana berupa pengorganisasian untuk penetapan dan metode yang akan dijalankan sehingga proses pengolahan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kemudian perencanaan hal ini merupakan keterkaitan dan pengorganisasian kegiatan produksi yang dilakukan dalam dasar waktu atau periode tertentu. Sedangkan pengawasan ini penting, controlling, ya, pengawasan. Kelemahan kita di Indonesia adalah pengawasan. Kalau di negara-negara maju seperti Singapura, Malaysia sudah lebih bagus ya daripada Indonesia, walaupun Malaysia masih kalah dengan Singapura. Nah, itu mereka nggak usah diawasi, sudah tahu tugasnya itu ya dikerjakan dengan baik. Tetapi di Indonesia belum. Di airport
ada tanda dilarang merokok, gitu ya. Ada tanda buletan merah, kemudian ada strip, terus di tengahnya ada rokok. Itu berarti artinya rokoknya nggak boleh merokok di situ. Tapi yang duduk di situ, di dekat tanda itu, justru merokok. Nah, ini terjadi di Indonesia. Ya, sehingga waktu itu bapak-bapak sekalian mungkin besok kalau mengajak putra-putranya di Singapura itu yang disiplin di sana, ya betul-betul disiplin. Misalnya kita bedakan dengan kalau sekarang kita sudah mulai disiplin juga ya, walaupun masih kalah. Nah, itu bisa dibedakan karena anak saya dulu kaget tuh kalau di Singapura itu kayak begitu, kok di sini itu kok ada tanda dilarang merokok, malah di bawahnya malah orangnya merokok gitu. Jadi, nah ini jadi kita lalu bisa mengatakan pada anak-anak sebagai pendidikan juga kalau ya yang benar adalah yang itu. Nah, pengawasan juga Pak, kalau umpamanya tidak diawasi, semua pekerja, itu kelemahan kita juga, semua pekerja yang sudah dibayar dengan susah payah untuk mencarinya, dengan harapan pekerjaan itu selesai dengan hasil yang sesuai yang distandarkan, tidak tercapai karena mereka banyak nganggurnya misalnya. Nah ini harus diawasi, tetapi bisa juga diberikan suatu ketentuan bahwa kalau sehari bisa menghasilkan sekian ton per hektar per tahun misalnya ya, tenaga panen kayak gitu. Nah, itu jadi mereka mau berkompetisi asal kualitas dari panenannya TBS-nya itu bagus. Nah, tidak sembarangan sehingga penduduknya tidak banyak misalnya. Nah, ini pengawasan yang luar biasa. Nah, merupakan fungsi untuk menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Sehingga maksud dan tujuan untuk penggunaan dan pengolahan masukan input itu kenyataannya dapat dilaksanakan. Nih, Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian itu ya, kalau bisa nanti ya saya punya fotonya. Jadi saya waktu itu masuk ke ruang prakteknya dokter yang dia seorang profesor dan dia super spesialisasinya adalah terhadap operasi pelengketan usus gastrointestinal. Jadi gastrointestinal itu gastronya itu lambung, kemudian intestinal itu usus. Jadi dia itu ahli dalam operasi atau pengetahuan tentang lambung dan usus sampai dengan kansernya. Itu ya yang di Singapura itu orangnya masih muda dan dia itu sudah mengarang buku, saya dikasih di bukunya, nanti saya tunjukkan besok saja. Tebal, bagus, jadi dia itu kalau umpamanya jenuh dengan profesi dia sebagai dokter, maka dia tuh pergi ke Sumatera. Terus dia meneliti tentang belalang. Jadi dia tuh senangnya tuh meneliti tentang belalang, Pak. Dia sudah punya 10 buku tebal-tebal berbahasa Inggris tentang belalang. Jadi dia yang dikasihkan ke saya itu belalang yang mempunyai 2 stick. Belalangnya itu persis seperti kayu, seperti cabang-cabang, potongan cabang. Sehingga kalau dia berada di cabang atau di batang itu nggak kelihatan kalau itu sebetulnya adalah hama, yaitu belalang. Wah, luar biasa Pak. Jadi dia bekerja sama dengan LIPI, tapi sebetulnya di Sumatera sana dia mencari orang-orangnya yang bisa mencarikan belalang itu. Kemudian dia punya orang-orang juga untuk bisa menuliskan, sehingga gambar-gambarnya dan penjelasan tentang belalangnya itu bagus banget. Nah ini Pak, jadi bahwa apa tadi itu produksi, sampai di mana tadi? Kok sampai di sini?
Oh, pengawasan ya, tadi sampai pengawasan sudah. Jadi saya sampaikan pada Bapak-bapak sekalian tadi kedisiplinan, dan saya melihat bahwa dokter-dokter yang ada di Singapura itu tidak boleh praktek lebih dari 2 tempat. Jadi fokus untuk betul-betul ke penyakitnya itu sampai tuntas dan sampai seteliti-telitinya, ya walaupun akhirnya mahal sekali gitu. Tapi beda dengan di Indonesia, karena di Indonesia itu masih membutuhkan dana untuk apalah gitu ya. Jadi masih ke arah sana, sehingga satu dokter itu bisa praktek sampai 3-4 tempat. Pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain sehingga nggak fokus. Yang seharusnya dia tekun mempelajari apa ya yang menyebabkan ini, sehingga saya operasinya ini sudah dioperasi, lalu terus ditekuni apa bagaimana dan seterusnya. Itu yang saya lihat bahwa ketekunan di situ yang di Indonesia belum. Ya, ini mudah-mudahan nanti sebentar lagi negara kita akan semakin maju ya, asal tidak dana-dana tidak boros untuk yang macam-macam. Baik, ini menurut Downey and Erickson pada agribisnis, prinsip manajemen produksi terbukti telah bermanfaat dalam memperbaiki metode pengumpulan, penyortiran, dan pengelompokan mutu, pemrosesan. Penyortiran itu kan grading, dan pengelompokan mutu, pemrosesan, dan fabrikasi, serta pengepakan. Yaitu pasca panen, itu urusan yang pasca panen. Di dalam suatu unit usaha dikenal adanya berbagai macam fungsi yang saling berkaitan antara yang satu dengan lainnya. Di antaranya terdapat 3 fungsi pokok yang selalu dijumpai, yaitu pemasaran, keuangan, dan produksi. Ya. Pemasaran itu marketing, ya Bapak-bapak sekalian sudah tahu, keuangan finance, produksi itu operasinya. Ya, yaitu yang merupakan penghasil dari produk atau jasa yang akan dipasarkan kepada konsumen. Nah, ruang lingkup manajemen produksi itu dibagi menjadi 3 kategori atau kebijakan utama, yaitu keputusan mengenai desain, keputusan mengenai proses transformasi atau operations, keputusan mengenai perbaikan terus-menerus dari sistem operasi. Keputusan mengenai desain tergolong tipe keputusan berjangka panjang. Dalam arti luas, meliputi penentuan desain produk yang akan dihasilkan, desain lokasi, tata letak pabrik, desain atas kegiatan pengadaan masukan yang diperlukan, desain atas metode dan teknologi pengolahan, desain atas organisasi perusahaan, dan desain atas job description. Jadi saya melihat tadi tempat prakteknya dokter tadi itu ya, yang saya katakan tadi yang di Singapura itu, dia mempunyai kata-kata kunci gitu ya. Kata-kata kunci sebagai orang yang bijak, sebagai dokter, atau kita sebagai orang yang profesional, itu apa saja yang harus dikerjakan selama kita itu bekerja dengan tekun supaya kita itu berhasil dengan baik. Nah, itu diukir di suatu kayu gitu ya. Terus ada nama-namanya atau istilah-istilahnya yang dia itu saya lihat kok bagus ya, saya foto itu. Dokter, saya mau minta izin ya, saya foto boleh ini. Oh ya, silakan gitu. Nah, coba nanti kalau mamanya ada kesempatan, foto saya akan saya buka. Itu perlu ditempel di ruang kerja Bapak atau di ruang kerja di rumah, supaya ingat terus bahwa itu adalah urutan kerja yang baik untuk kita. Itu. Terus keputusan mengenai proses transformasi atau operation
itu ada jangka pendek. Kalau tadi itu jangka panjang, ya. Hal ini berkaitan dengan keputusan taktis dan operasional yang di dalamnya mencakup jadwal produksi, gilir kerja atau shift dari personal pabrik, anggaran produksi, jadwal penyerahan masukan ke subsistem pengolahan, dan jadwal penyerahan keluaran ke pelanggan. Jadi ini saya rasa sudah ada semua di sana, metode-metode atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dalam rangka ruang lingkup manajemen produksi ini. Kemudian keputusan mengenai perbaikan terus-menerus dari sistem operasi. Nah, ini adalah sifatnya terus-menerus atau sustainable, sustain terus, jadi terus-menerus, maka kebijakan ini bersifat rutin. Nah, kegiatan ini mencakup di dalamnya perbaikan terus-menerus mutu keluaran atau outputnya, keefektifan dan keefisienan sistem, kapasitas dan kompetensi pekerja, perawatan sarana, ya, yaitu mesinnya, serta perbaikan atas metode penyelesaian atau pengerjaan produk. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, kita ini bekerja itu kan ada SOP-nya. Terus perusahaan yang bagus atau suatu institusi itu harus ada person value key atau value key person. Prosedur, Bu. Nah, betul. Yang bisa dinilai dalam waktu semesteran atau 3 bulanan atau kuartal atau semesteran atau tahunan. Nah, ini bagus sekali loh Bapak-bapak sekalian sebagai manajer kalau ini diterapkan. Sehingga orang itu akan berlomba-lomba untuk bekerja sebaik-baiknya. Sesuai dengan SOP, sesuai dengan target yang harus dia kerjakan. Ini. Jadi motivasi kerja itu bisa dari ini. Jadi dari key person, value key person. Jadi personal penilaian kunci penilaian personal dari pegawai. Ya, tentunya kalau perusahaan Bapak sudah ya, harusnya sudah karena perusahaannya sudah besar. Terus sekarang ruang lingkup manajemen produksi. Ya, manajemen produksi itu dibagi menjadi perencanaan sudah seperti tadi, pengendalian produk, sistem informasi produk, ya, yang tadi itu diurai, yang kemudian proses produksinya adalah merupakan yang di bawahnya planning, organizing, directing, coordinating, and controlling. Ya, jadi itu perusahaan masing-masing itu biasanya ada istilah yang berbeda sedikit, tetapi artinya sebetulnya maksudnya sebetulnya adalah sama. Yaitu ini, ya. Apakah istilah ini itu diterapkan di perusahaan Bapak di BGA OAK ini, and evaluation atau evaluating? Tentunya semua perusahaan menggunakan ini sebetulnya, ya. Cuma barangkali caranya berbeda-beda, cuma pedomannya sama. Yaitu OAK ini terdiri dari kita kalau mau bekerja, mau merencanakan sesuatu, itu pasti punya planning dulu. Kemudian setelah kita punya planning untuk peningkatan produksi untuk peningkatan kualitas untuk peningkatan jumlah CPO-nya misalnya. Ya. Nah, itu setelah di planning bagaimana kemudian membentuk orang-orangnya dibentuk, yaitu organizing-nya. Setelah orang-orangnya tersebut bentuk dengan tugas-tugasnya masing-masing sesuai dengan kompetensinya masing-masing,
maka baru bagaimana actuating-nya, bagaimana dia berkiprahnya, bagaimana dia bekerjanya, ya, bagian apakah si A, si B, dan C, dan itu sesuai dengan apa yang direncanakan tadi. Baru setelah semuanya bekerja dengan baik, baru dikontrol, harus ada controlling. Dan dari semua pewakil ini, kemudian baru di-evaluation atau di-evaluating. Ini adalah kalau dikerjakan itu pasti semua perusahaan menggunakan ini. Nah, ini penjelasannya. Ya, sudah bisa dibaca sendiri. Kemudian aplikasi fungsi manajemen di perkebunan kelapa sawit kita bicarakan di sini. Planning, ya, itu planning, perencanaan, yaitu menentukan jenis dan jumlah produk yang akan didistribusikan agar tepat dalam hal kualitas, manfaat, dan kuantitasnya, agar dapat dicapai keuntungan maksimal. Semua ini harus dengan penelitian bapak-bapak sekalian yang sustainable, tiap tahun terus-menerus diteliti, sehingga nanti kalau dibuat suatu grafik, itu akan ada grafik yang bagus sekali, yaitu ada kenaikan sedikit, ada kenaikan lagi sedikit, tetapi semuanya adalah dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau misalnya curah hujan tinggi, pasti nanti hasilnya turun sedikit. Nah, bagaimana untuk menanggulanginya? Nah, ini lalu di planning lagi, ya, sehingga harus ditanggulangi untuk mendapatkan hasil yang meningkat lagi. Nah, ini. Jadi planning itu ke situ. Menetapkan jumlah dana yang diperlukan untuk modal kerja maupun modal tetap, menentukan jumlah pekerja yang akan ditarik dan dipekerjakan dalam perkebunan kelapa sawit tersebut. Itu planning. Organizing-nya adalah proses penciptaan hubungan antar berbagai fungsi. Personnya, yang pentingnya ini personalianya, dan faktor-faktor fisik agar semua pekerjaan yang dilakukan dapat bermanfaat, terarah pada satu tujuan. Ya. Yang kedua adalah tanggung jawab dari setiap anggota perkebunan. Yang ketiga adalah wewenang atas peran dalam perkebunan, pertanggungjawaban kepada pihak atasan atas kinerjanya, evaluasi ya, tapi untuk organisasi itu. Kemudian actuating, ya, mengarahkan, menggerakkan bagaimana pekerjaannya itu yang harus dikerjakan, ya. Jadi manajer itu adalah orang yang mempunyai seni, ya, seni, mempunyai intuisi, ya, yang betul-betul dia itu harus selain capable, mampu mengerjakan sebagai direktur manajer tersebut, ya. Jadi capable, tapi dia harus punya seni, juga intuisinya kuat, ya. Jadi nggak bisa kaku, pinter saja, itu nggak bisa. Oleh karena itu, kalau saya pikirkan di flashback ke arah dulu, itu justru teman-teman saya yang nggak begitu pinter, nggak jenius, itu malah berhasil. Nah, karena dia seni, intuisinya, perasaannya, dan dia itu bisa mengarahkan orang, bisa mendekatkan, itu seni. Jadi itu yang merupakan bagian dari pentingnya sebagai manajer. Jadi actuating, menggerakkan sekarang actuating, yaitu mendorong karyawan untuk bekerja maksimal dan mencapai prestasi terbaik. Oleh karena itu sebaiknya ada reward, misalnya ada lomba-lomba prestasi kerja, yaitu salah satunya misalnya prestasi kerja dalam pemanenan misalnya. Dia dicatat ternyata grafiknya naik terus misalnya, melebihi target dalam satu hari dan kerjanya dia bagus, ya, dan tidak bolosan misalnya, ya. Nah, tergantung dari fisik dia.
menjaga hubungan dengan bawahan dengan menganggapnya sebagai rekan, tidak membedakan karyawan, memberikan penghargaan bagi yang memang berprestasi, terus pelakuan yang adil. Nih. Yang terakhir adalah mengenai POAK tadi, controlling, ya, sebelum evaluasi. Menetapkan standar dan metode untuk mengukur prestasi yang dicapai. Jadi harus mempunyai standar, membuat standar atas prestasi kinerja dari para karyawannya. Mengukur prestasi kerja perkebunan kelapa sawit tersebut, menentukan apakah prestasi kerja memenuhi standar yang ditetapkan, mengambil tindakan korektif untuk semua sisi internal dan eksternal, meneliti secara detail pada bagian keuangan, pemasaran, produksi, dan personalia. Oleh karena itu, kalau saya tanya ke Pak Senop, ke Pak Andri, kerja bapak-bapak sekalian itu barangkali dalam sehari, malam juga buka komputer, buka laptop, kemudian masih kepikiran, mau tidur kepikiran. Kalau belum selesai pekerjaan itu atau belum dievaluasi pasti kepikiran, ya kan Pak? Jadi biasanya kalau kerja di kebun itu bisa tidur itu jam 12 malam, ya, jam 1 malam. Jadi karena selalu kepikiran, evaluasi harus diselesaikan dalam waktu sehari untuk dilaporkan, karena besok lagi udah beda lagi, kan gitu. Terutama asisten ya, asisten kepala kayak gitu. Kalau bapak-bapak manajer rupanya evaluasi dari keseluruhan yang sudah saya sampaikan tadi. Bagaimana manajemen POAK dilakukan pada perkebunan kelapa sawit? Nah, ini Keswanto ada berbagai sistem dalam aplikasi fungsi manajemen, yaitu sistem inputnya menghasilkan barang sebagai modal kegiatan pertanian, seperti pembibitan tumbuhan yang terdiri dari pupuk, pestisida, obat-obatan, meliputi tanah dan bibit yang digunakan, ya, itu sistem inputnya. Ya, masih ada, pasti masih ada biaya dan sebagainya. Ini salah satunya. Sistem proses kegiatan yang menggunakan barang-barang modal dan sumber daya alam untuk menghasilkan komoditas pertanian primer, meliputi pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman. Ya, jadi kalau ada kurangnya nanti bisa ditambah sendiri, Pak. Kemudian sistem produksi mengolah komoditas pertanian primer menjadi produk olahan berupa produk antara dan produk akhir, meliputi pemanenan. Sistem pemasaran, aliran produk secara fisik dan ekonomi dari produsen melalui pedagang, ya. Nah, ini ada seninya juga, ya kan? Ada tokek-tokek dan lain-lain, ya. Sampai dari petani mandiri sendiri atau petani plasma untuk pembeliannya TBS-nya. Nah, ini sebagai contoh Bapak-bapak sekalian, ya, cara manajemen seorang manajer di sebuah perkebunan kelapa sawit swasta, PT Asfesabes Jaya, gitu ya namanya, dimulai dari teknis penanaman. Pertama kali penentuan pola tanam, ya, apakah dia perlu LCC atau tidak, apa perlu perbaikan dari sifat fisika kimia tanahnya, biologi tanahnya, apakah perlu dia untuk pencegahan erosi. Nah, itu untuk pertama kali menentukan pola tanam. Pengajiran, kemudian pembuatan lubang tanam, ya. Nah, itu ada beberapa variasi. Begitu juga pengajiran jarak tanam itu ya kira-kira ada 143, ada yang 150, ada yang jarak tanamnya kalau yang 9x9x9 itu bisa isinya menjadi 135 atau 136. Tergantung dari apa, Pak? Kalau BGA jarak tanamnya berapa, Pak? Halo? Ya, jadi berapa pohon per hektar?
Oh ya, varietas yang ditanam apa Pak? Ya. Keistimewaan dari varietas-varietas yang ditanam itu, memilihnya itu yang seperti apa sih Pak? Kondisi lingkungan yang seperti apa? Oh gitu. Ya. Jadi dilihat dulu jenis dan struktur tanah ya Pak. Nomor 1 jenis dan struktur tanah. Baru kemudian yang lainnya disesuaikan. Ya. Topografi juga seperti itu, tentunya disesuaikan bagaimana nanti dengan topografi kemiringan 30 derajat, 60 derajat, barangkali ada ya, 45 derajat, itu sampai ke sana ya Pak ya. Ya. Nah, kemudian pembuatan lubang tanam, pemeliharaan tanaman, Bapak-bapak sekalian sudah mahir banget ya, untuk piringan ya, diantaranya itu. Terus pemupukan. Nah, kalau pupuk ini loh Pak, kalau pupuk yang diharuskan setiap tahun untuk dipupukkan, ada ya tergantung dari jenis tanahnya juga, dengan jenis tanah terutama, mineral, tanah mineral, aspodosol, ya, altosol, dan lain-lain. Nah itu tentu pupuknya akan berbeda-beda. Tetapi pada umumnya pupuk yang digunakan untuk sawit itu dalam setahun sekali pemupukan itu adalah NPK MGB, ya kan Pak? Dengan ya 5 ketentuan itu. Ya. B itu hanya digunakan sedikit untuk apa toh Pak? B itu boron ya? Boron Bu. Dia itu keistimewaannya untuk apa? Mampu mengembangkan terutama pertumbuhan dan produktivitas boron itu Pak. Jadi butuh sekali. Nah, kenapa kok setiap tahun tuh perlu dipupuk? Nah, itu harus ada jawabannya Pak. Kenapa kok tanaman atau pohon kelapa sawit itu perlu dipupuk? Paling sedikit 1 tahun sekali. Dengan pupuk-pupuk yang saya sebutkan NPK, MGB. Nah, Bapak-bapak sekalian, paling tidak harus menengok secara kimiawi ya Pak. Misalnya, unsur N. N itu logikanya, kalau dia bergabung dengan H itu berasal dari H2O boleh, ya, berasal dari H2. Kalau dia itu bergabung dengan unsur H, yaitu misalnya NH2, itu adalah senyawa pembentuk protein, gitu Pak. NH2 itu adalah senyawa pembentuk protein. Jangan lupa ya Pak, protein itu berasal dari asam amino. Jadi kita makan telur, anak-anak kita makan telur, minum susu, itu protein semua kan. Nah, itu senyawa kimianya adalah berasal dari N yang bergabung dengan H2 membentuk asam amino. Asam amino, glisin, lisin, sistein, albumin. Albumin ada di telur juga. Nah, itu kalau itu digabungkan antara asam amino dengan asam amino yang lain,
yang jumlah asam amino di individu kita manusia, tumbuhan itu ada 20 macam asam amino. Kalau itu digabungkan asam amino yang satu dengan yang lain, kemudian gabungkan dengan asam amino yang lain juga, maka akan membentuk protein. Nah, protein ini bisa menanggulangi hama dan penyakit karena imun tubuh meningkat. Ya kan? Kalau imun tubuh bagus karena mempunyai asupan proteinnya ada, di antaranya adalah berasal dari pupuk N, maka menyebabkan tanaman itu sehat. Dan jaringan-jaringan yang rusak pada tanaman itu akan cepat membelah diri sehingga diproduksi jaringan-jaringan baru. Gitu loh Pak. Sama dengan anak-anak kita. Kalau anak-anak kita itu sakit, pasti ada jaringan-jaringan yang dimakan oleh penyakit itu. Bibit penyakit, misalnya influenza, ya, itu disebabkan oleh virus. Virus ada di tenggorokan misalnya. Itu virusnya itu menyerang jaringan yang ada di tenggorokan, yaitu jaringan-jaringan kuboid yang bentuknya seperti kubus gitu ya. Itu dirusak sama dia, rusak paling tidak karena penyakit itu virusnya itu makan jaringan itu. Nah, oleh karena itu dikasih obat, tetapi protein perlu diberikan untuk perbaikan daripada jaringan-jaringan yang rusak itu, untuk digantikan jaringan yang baru, gitu loh Pak. Jadi intinya seperti itu. Oleh karena itu N itu penting karena unsur pembentuk protein. P itu unsur untuk membentuk apa? Kita ini bisa punya tenaga, bapak-bapak sekalian bisa jalan dari kebun yang ujung sana sampai ujung sana 1 hektar itu kan panjang ya, controlling terhadap pegawai misalnya ya. Nah, tenaga yang dibutuhkan itu berasal dari ATP ya kan. Nah, unsur P-nya ini loh yang bergabung dengan ADP yang sudah ada di dalam sel membentuk ATP. Lah, ATP ini loh yang digunakan untuk tenaga pada kita. Untuk berpikir, tenaga juga kan, jalan, itu. Ya, itu Pak. Kemudian K, kalium. Kalium itu untuk memperkuat batang. Tulang-tulang kita sama sebetulnya, tulang kita butuh kalium juga untuk memperkuat tulang-tulang atau sel-sel. Tulang itu ya dari sel-sel kan, yang membentuk jaringan juga, sama tumbuhan itu juga. Batang itu butuh kalium. Ya. Kemudian magnesium Mg itu digunakan sebagai senyawa pembentuk klorofil. Nah, klorofil itu intinya yang di tengah, jadi senyawa yang ada di tengah itu adalah Mg, unsur yang ada di tengah ya, itu Mg. Nah, jadi semua penting ini Pak. Nah, oleh karena itu kalau tidak dipupuk, ya wes produksinya menjadi lebih rendah seperti itu, walaupun persyaratan keseluruhannya sudah, tetapi masih kurang pupuk. Pupuk karena apa? Karena jenis tanahnya itu jenis tanah yang perlu ada pemupukan terutama, apalagi kalau pasiran kayak gitu kan, bablas terus toh nutrisi itu. Baik, itu ya, itu intinya seperti itu Pak. Terus pemangkasan daun, ya ini penting juga. Sekarang ada tanaman kelapa sawit yang pelepah dan daunnya itu pendek, sehingga jarak tanamnya itu bisa sehingga jumlah tanaman yang ditanam itu bisa banyak. Yang biasanya 136 sampai 140 itu bisa lebih jadi 150, tapi tidak overlap antara daun-daun itu, sehingga hasilnya tetap bagus. Selesai dengan penjelasan saya ini khususnya bab 1
yaitu pendahuluan sampai dengan penjelasan mengenai manajemen produksi tanaman. Yang masih bab 1. Nanti minggu depan saya jelaskan mengenai bab 2, yaitu mengenai model umum dan proses produksi, manajemen operasi. Ada pertanyaan? Yang aplikasi ya. Saya Pak, belum begitu dengar. Saya Pak, gimana Pak? Pak Adityo? Pak Ihsan? Ya. Oh, nanti materinya akan saya kirim Pak. 1 sampai 9. Coba 1 sampai 9 saya tunjukkan ya. Masih awal-awal itu. Oh ya, ambil ya. Ini yang nomor 1. Ya, nanti saya akan kirim. Makanya ya Pak, nanti kalau sudah dibentuk, ini Pak Yokan mana? Pak Yokan sudah ada. Tolong Pak Rudi nanti atau bapak-bapak yang lain untuk membentuk grup yang mana ada seniornya, kemudian ketuanya sudah Pak Yokan, kemudian temannya Pak Yokan itu harus ada. Dan grup, ya silahkan Pak Mas Kuni boleh. Lalu nanti grup ini dinamakan grup kelas 24B BGA ya, tahun ajaran semester genap tahun ajaran 2021-2022. Itu Pak judul grupnya, supaya nanti kelas lain sudah punya grup-grup kayak begitu. Jadi untuk pengumuman melalui surat, pemberitahuan itu bisa dilakukan melalui grup, melalui satu grup atau satu ketuanya. Itu ya. Lalu yang dituakan siapa? Yang dituakan Pak Rudi Ismanto, Bu. Pak Rudi. Oke. Jadi Pak Rudi Ismanto yang dituakan ini harus terus memotivasi. Kemudian Pak Mas Kuni sebagai pendampingnya Pak Yokananda ya Pak. Wakil ketua Bu. Siap Bu. Oke. Wakil ketua. Kemudian ketuanya Pak Yokananda sebagai sesepuh, sebagai senioritas itu adalah Pak Rudi. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dengan pengorganisasian yang kecil ini menjadi nanti termotivasi lulus semua bersama-sama. Amin. Amin. Baik, Bapak-bapak sekalian. Kita lanjutkan di minggu depan karena waktunya sudah melonjak. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan dicatat untuk minggu depan di jam dan waktu yang sama ya Pak, di jam 3. Kalau bisa nanti Pak Ketua, Pak Yonata, atau dibantu juga dengan Pak Kuni, Pak Yokananda, itu sudah siap semua pada jam yang 4 sehingga materi yang diberikan bisa tercakup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Bu. Selamat malam minggu.